Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mak Odah. Halo anak kelas 5 Min 2 Jepara. Baik-baik saja ya. Sehat selalu untukmu. Semoga pembelajaran daring selama pandemi ini lancar. Kalian semua bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke. Sudah dipastikan semuanya sudah punya cetakan materi Bahasa Indonesia kelas 5 dari tema 1 sampai tema 5. Oke. Disiapkan juga alat tulis untuk menulis hal-hal yang penting. Oke, simak video berikutnya. Untuk tema 1 kelas 5 adalah tentang organ gerak hewan dan manusia. Siap? Lanjut. Baik, masuk pada materi inti kita di tema 1, subtema 1, KD 3.1. Di materi ini nanti kita akan membahas, kita mengulas kembali materi kita, yaitu waktu kalian kelas 4, materi tentang pikiran pokok dan juga gagasan pendukung. Ini nanti akan kita ulas kembali. Bahkan nanti di kelas 6 pun dan juga sampai perguruan tinggi, materi tentang pikiran pokok itu selalu akan dibahas. Ya. Oke, kita fokus ke materi kita yaitu tentang topik. Apa itu topik? Topik adalah pokok pembicaraan dalam teks. Ya, sama juga disebut tema. Tema dalam teks atau dalam bacaan itu disebut topik. Bagaimana cara menemukan topik dalam suatu teks? Yaitu dengan cara kita membaca seluruh paragraf dengan seksama dari mulai kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Nanti akan kita temukan di mana sih letaknya kalimat utama, di awal apa di akhir paragraf. Ya. Nanti setelah kita membaca dengan seksama, akan kita temukan kata kunci dalam teks. Kata kunci adalah hal-hal yang sering dibicarakan atau yang sering dibahas dalam suatu teks. Oke. Paham ya? Baik, fokus kembali pada pokok pikiran. Pokok pikiran adalah inti permasalahan dari suatu teks. Nah, pokok pikiran itu juga disebut, banyak istilahnya ya, yang sudah kita pelajari di kelas 4 kemarin, bisa disebut ide pokok, inti pokok, pokok pikiran, gagasan utama, ide utama. Ya, jadi banyak sekali. Kalian jangan bingung kalau ada yang menyebut pokok pikiran menjadi pikiran pokok, sama saja. Ya. Pada intinya, pokok pikiran adalah inti permasalahan dari suatu teks. Bagaimana cara menentukan pokok pikiran di dalam teks? Yaitu dengan cara yang pertama, baca atau dengarkan teks dengan seksama. Yang kedua, tentukan kalimat utama dari teks tersebut. Oke, nah untuk materi selanjutnya akan dibahas lebih jelas lagi. Nah, inilah penjelasannya, yaitu tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Kita ulang lagi materi kelas 4. Kita perdalam lagi materi ini di kelas 5 ya. Kalimat utama adalah informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan dalam teks. Kalimat penjelas adalah informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama.
Maksudnya adalah kalimat utama hanya ada satu, kemudian dilanjutkan beberapa kalimat yang disebut kalimat penjelas. Artinya, kalimat utama hanya ada satu, dan kalimat penjelas lebih dari satu. Karena kalimat penjelas adalah uraian yang menjelaskan lebih rinci lagi yang disampaikan dari kalimat utama. Oke, paham ya? Karena ini materi mengulang dari materi kelas 4, pasti kalian sudah mengerti bedanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Perhatikan dan bacalah teks paragraf berikut ini. Kanguru merupakan salah satu hewan khas benua Australia. Walaupun bukan hewan khas Indonesia, kanguru bisa dijumpai di Indonesia. Kanguru berjalan dengan cara meloncat seperti kelinci. Kaki depan yang berukuran lebih kecil daripada kaki belakang membuat kanguru harus berpindah tempat dengan cara meloncat. Nah, perhatikan dalam paragraf ini ada beberapa kata yang disebut berulang-ulang. Nah, inilah yang disebut dengan kata kunci. Ya, karena kata kunci adalah kata yang sering muncul, yang sering dibicarakan, yang merupakan topik dari paragraf tersebut, yaitu tentang kanguru. Ya, jelas ya di sini. Kemudian perhatikan juga dalam penulisannya, awal paragraf itu harus menjorok ke dalam. Nah, ini masih ada penulisan yang kurang rapi ya, sebelah kanan atau rata kanan masih belum rata. Karena itu otomatis seperti itu karena belum diatur ya. Jadi kalau kalian menulis di buku tulis, tolong dibiasakan menulis yang rapi, rata kanan, rata kiri, dan perhatikan juga penulisan dan ejaan yang benar. Lihat huruf A, Australia, nama negara, huruf awal harus besar. Kanguru, awal kalimat kanguru menggunakan huruf kapital. Ya. Kemudian Indonesia, huruf I, karena itu nama negara, maka juga harus menggunakan huruf kapital. Kemudian setiap awal kalimat juga harus menggunakan huruf kapital. Oke, jadi sudah jelas bahwa dalam teks ini ide pokoknya adalah kanguru hewan khas benua Australia. Letak dari kalimat utama ada di awal paragraf. Awal paragraf berarti kalimat-kalimat selanjutnya yang merupakan kalimat penjelas adalah menjelaskan kalimat utama. Ya. Ayo kita perhatikan lagi satu paragraf berikut ini, yaitu tentang siput. Perhatikan ada lingkaran warna hijau dan lingkaran warna merah. Ya. Itu sudah ditandai bahwa yang lingkaran hijau adalah kalimat utama, yang lingkaran merah adalah kalimat penjelas. Ya. Sudah sangat jelas sekali. Siput dikenal sebagai hewan yang bergerak sangat lambat. Nah, ini kalimat utama akan dijelaskan kalimat-kalimat berikutnya yang merupakan kalimat penjelas atau disebut juga kalimat pendukung. Gerakan lambat siput disebabkan karena bentuk kaki siput berbeda dengan bentuk kaki hewan lainnya.
Ini menjelaskan tentang siput kenapa jalannya lambat. Nah, dijelaskan lagi. Siput berjalan menggunakan bagian paling bawah tubuhnya, yaitu perut. Nah, ini menjelaskan lagi tentang kenapa siput bergerak sangat lambat. Dijelaskan lagi. Perut siput berbentuk rata dan memanjang serta terdiri atas otot-otot. Nah, penjelasannya tentang siput kenapa bergerak sangat lambat. Sudah sangat jelas sekali bahwa di sini paragrafnya adalah kalimat utama ada di awal paragraf. Karena kalimat-kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas. Pernah kita buat nyanyian di kelas 4 ya. Kalau di awal adalah dijelaskan, prok prok prok. Kalau di akhir adalah kesimpulan, prok prok prok. Oke? Masih ingat ya? Ya, nanti kita nyanyikan sendiri deh di rumah ya. Sama adik-adik. Diajarin ada tebak paragraf nih adik-adik, yuk kita mainkan. Nah, untuk mengingat-ingat tentang paragraf. Oke. Nah, inilah penulisan paragraf yang benar. Rata kanan, rata kiri, kemudian awal paragraf menjorok ke dalam. Diingat-ingat saat menulis, jangan lupa awal paragraf menjorok ke dalam. Kemudian awal kalimat hurufnya menggunakan huruf kapital. Jangan lupa lihat ada tanda strip di sebelah kanan di kata lainnya di bawah. Ya, ini tadi lupa beri tanda ya. Kenapa kata lain di sebelah kanannya ada tanda strip? Apa? Karena kata lainnya itu adalah dipenggal. Kenapa dipenggal? Sebab menulisnya sudah melampaui batas kanan dalam penulisan teks. Ketika kalian menulis di buku tulisnya, kemudian sudah melewati atau sudah akan ganti baris, tetapi kata-kata tersebut masih belum lengkap, maka kata-kata tersebut harus dipenggal. Jangan dipaksakan untuk nerobos atau sampai melewati batas kanan. Atau kata tersebut kamu lanjut langsung ke baris bawahnya. Nanti akibatnya baris atau batas kanan tidak rata. Karena ada kata yang harus ke bawah dan ada tempat yang masih longgar. Dan harusnya masih tetap bisa ditulis beberapa suku kata dari kata tersebut. Maka tolong biasakan dalam menulis, tulislah dengan rapi, rata kanan, rata kiri. Kemudian ketika menulis kata belum selesai atau kata tersebut harus dipenggal, penggal saja di salah satu suku kata yang pas. Ya. Lainnya. Nah, itu pas kata lain. Berarti nya harus di bawah karena tidak muat untuk ditulis selanjutnya. Oke? Baiklah anak-anak, untuk kali ini materi sampai di sini dulu. Untuk materi berikutnya di subtema 2 ikuti